Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Insert. Kalau bilang tahun 2020 soal perjalanan cinta di dunia selebriti, banyak sekali yang kandas ternyata. Tapi terlepas dari itu semua, ada juga loh pemirsa yang akan berakhir dengan happy ending. Contohnya Aurel Mata, ini jadi perbincangan hot nih. Kalau dari sisi Aurel, Anang, ibu sambungnya juga Santi, semuanya oke. Tapi banyak yang bertanya, kok dari sisi Atta, ibu bapaknya itu kok belum kasih komentar gitu. Tapi akhirnya Umi buka suara kan ya. Udahlah kalau udah pacaran gak usah lama-lama daripada nanti timbul fitnah. Mending langsung disahkan gitu. Nah, makanya ada rencana pernikahan mereka juga sudah dilakukan persiapannya dan tidak tanggung-tanggung. Atta dan juga Aurel ini sempat berbincang gitu ya bahwa akan mengadakan resepsi di stadionnya Gelora Bung Karno gitu. Jadi memang sekarang ini sempat nih mereka juga melakukan atau juga mengurus perizinannya, tapi karena memang dalam pandemi akhirnya agak terhenti. Tapi pertanyaannya kan nggak cuma keluarga, kerabat, sahabat, teman dekat yang diundang, tapi juga subscriber ini mau diundang. Karena memang untuk membalas budi. Kebayang nggak sih kapasitas dari stadion Gelora Bung Karno ini kan antara 50.000 sampai 70.000. Subscribernya 24 juta. Jadi gimana ngisinya? Aku juga itu kayaknya belum ketemu jalan keluarnya ya. Kita lihat aja mudah-mudahan sih kalau rencana mereka memang akhir tahun ya udah bikin mungkin private aja lah karena kan lagi masa pandeminya nggak? Ya kita juga belum tahu. Bapak emang ikut meeting keluarga waktu itu? Event organizer kan. Oh wow, kita lihat dulu Siapa deh tuh jadi liputannya. MC-nya? Kita lihat liputannya. Oh langsung promo. Berawal dari teman kolaborasi hingga akhirnya turun ke hati, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah semakin matang mempersiapkan diri untuk berikrar sehidup semati. Setelah menunjukkan keseriusannya dengan memberikan sebuah cincin di hari ulang tahun Aurel pada 10 Juli lalu, kini keduanya pun semakin serius untuk merancang hari bersejarah bagi hubungan mereka. Ya, Atta Halilintar bahkan telah mencetuskan tanggal 31 Desember 2020 sebagai tanggal pernikahan dirinya dan Pok Nur. Bukan tanpa alasan, malam pergantian tahun dipilih karena Atta ingin tanggal pernikahannya sama dengan tanggal pernikahan kedua orang tuanya. Untuk pernikahan, tanggalnya sih kalau aku tuh pengennya 31 Desember. Karena aku pengen kayak orang tua aku tuh ulang tahun pernikahan 31 Desember. Kayak angkanya dirayain dunia dan hemat kembang api juga ya kan. Dan seru tanggal 31 karena dirayainnya seluruh masyarakat dunia. Kalau aku sukanya. Bersama Aurel, Atta telah mantap untuk menata kehidupan di masa depan. Kini keduanya pun tengah belajar untuk menerima kekurangan masing-masing. Dan sebagai calon kepala keluarga, Atta selalu berpesan agar Aurel tidak terlalu mengikuti warganet yang seolah mengatur pernikahan mereka. Kita berdua tuh memang saling, jadi dengan adanya pertukaran cirin saling menjaga satu sama lain. Dan kita saling belajar lah kekurangan dan kelebihan setiap pasangan, satu sama lain. Nah kalau ditanya bahas pernikahan, kita mah lebih suka bahas pernikahan itu di bagian happy-nya. Nanti kalau nikah gimana, kita mau gini, gimana gitu. Nggak ada yang kayak, kita harus tanggal ini ya, kita harus gini ya, kita harus. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada paksaan kan aku bilang jangan menikah gara-gara netizen. Nanti waktu itu kan yang ngejalanin kita. Bukan karena netizen, bukan karena dipaksa orang lain, dipaksa ini, dipaksa itu, enggak. Tapi biar dari hati kita, hati sama hati yang bersama. Persiapan pun semakin matang. Atta dan Aurel bahkan sempat membagikan momen berlibur bersama. Bahkan keduanya telah menetapkan salah satu tempat wisata sebagai lokasi foto pre-wedding mereka nanti. Kita lagi difotoin sama Torik nih. 1, 2, 3. Hypebeast dong, hypebeast gayanya hypebeast tuh. Geli-geli gitu. Jatuh. Nah kan kami suruh. Jadi kalau aku jatuh Hypebeast bukan disuruh kamu nahan di situ. lebih mau keren nggak? Mau keren nggak sih? Coba sambil jatuh. Nggak. Gini. Banyak sih view-nya. Yang banyak. Kamu masa depan. Neng. Dinamakan. Inikah yang dinamakan cinta. Bukan hanya untuk foto prewedding saja, untuk lokasi pesta pernikahan pun telah dipilih oleh keduanya. Ya, Gelora Bung Karno digadang-gadang sebagai lokasi pesta pernikahan di kala pergantian tahun. Kadang-kadang tuh vlog-vlog aku dijadiin beritanya tuh aneh-aneh. Jadi aku kadang-kadang ini ada nabung, sampai nabung-nabung. Bukan nabung, ini lebih memang waktu itu kan kita pernah ngobrol di angkot.
kalau nikah mau cuman aku pengen deh kalau ngundang subscriber, tapi kan tempatnya harus gede di mana? Kayaknya GBK deh gitu. Kepikirannya gitu. Jadi ya semoga lah ya dilancarkan karena kan itu bukan acara yang gampang. Tapi aku pengen banget sih kalau bisa di GBK. Dan subscriberku juga walaupun misalnya nggak bisa semuanya salim, tapi semuanya bisa datang, bisa happy bareng, bisa kita nyanyi bareng-bareng di acara hari bahagia aku mau para subscriberku juga. Kan banyak yang mendoakan sampai aku di titik ini, banyak yang seneng dengan apa yang aku jalanin sekarang. Ya aku seneng lah kalau misalnya bisa berbagi kebahagiaan dengan subscriberku. Karena banyak yang bilang, Bang kalau nikah jangan lupa undang gue, Bang jangan lupa. Banyak banget, kan kalau diundang semua nggak mungkin. Tapi paling enggak misalnya 1% atau 0,1%-nya bisa datang, misalnya ribuan orang kan seru juga ribuan subscriber bisa datang. Namun sayang dikarenakan pandemi COVID-19, YouTuber nomor 1 di Indonesia ini terpaksa mengurungkan niat untuk mengurus perizinan lokasi pernikahannya nanti. Nah itu belum proses. Karena kan emang udah zaman sekarang aja kan masih pandemi, gimana mau keramaian, itu kan keramaian banget gitu loh. Walau terlihat semakin serius, namun beberapa warganet masih memandang sebelah mata hubungan keduanya. Bagaimana tidak, dalam setiap konten yang ditunjukkan keduanya di media sosial, hanya sosok Anang dan Ashanty lah yang terlihat memberi restu. Seolah ingin membungkam omongan miring dari warganet, ataupun dengan tegas mengungkapkan jika kedua orang tuanya telah memberi lampu hijau sebelum dirinya melamar Aurel. Cuman orang tuanya nggak bisa kesini, masih lockdown di sana. Apalagi kan sekarang korban corona di Indonesia dan di Malaysia tuh semakin bertambah. Jadi semakin nggak boleh tuh orang pergi bolak-balik. Jadi kalau misalnya masih banyak kerja di sana, nggak bisa kesini karena harus kuarantin. Sejauh ini sih pengennya aku yang ke sono, tapi nggak tahu nih bisa nggak ya dari Indonesia aku langsung ke sono.